Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arlaban muha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sahabat Azhari dimanapun Anda berada, yang pertama sekali kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai kembali di bulan yang penuh rahmat dan penuh keberkahan ini yang kita sebut dengan bulan Ramadan. Kemudian salawat dan juga beririmkan salam kita hadirkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kelak nantinya dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik. Sahabat Azhari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu oleh seluruh masyarakat dunia. Karena di bulan Ramadan ini banyak keberkahan dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Sehingga keberkahan itu pun tidak hanya didapatkan oleh kaum muslim saja, tetapi keberkahan itu dan kebaikan itu juga didapatkan oleh kaum muslim. Itu alasannya kenapa bulan ini sangat dinantikan oleh seluruh umat di dunia. Tidak terlepas dari kita yang berada di masyarakat Indonesia, sangat menantikan bulan ini karena banyak keberkahan di dalamnya. Dan ini juga sangat kita syukuri karena doa-doa kita sebelumnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Sahabat Azhari yang saya cintai, mengutip perkataan seorang ulama dari kota Terdis, Uzbekistan yang menyatakan bahwa Syahrul Rajabi syahrul zar'i wa syahrul sya'bani syahrul saki wa syahrul Ramadan syahrul hisal zar'i, yang artinya bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam, sementara bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman tersebut, dan yang terakhir adalah bulan Ramadan sebagai bulan untuk memanen. Itulah sebabnya kami membuat tema dalam tausiah kali ini dengan tema ataupun dengan judul It's Ramadan, Let's Harvest. Sahabat Azhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebabnya ataupun alasan utama yang menyatakan ataupun yang kita sampaikan adalah bulan ini sebagai bulan memanen. Banyak hal yang menjadikan ini menjadi alasan untuk kita jadikan sebagai bulan untuk memanen. Karena banyak keutamaan dan fadilah-fadilah yang kita bisa dapatkan di dalam bulan Ramadan. Itulah sebabnya bulan ini kita jadikan sebagai bulan memanen. Yang pertama, ini dinyatakan ataupun dijadikan sebagai bulan memanen karena pada bulan ini seluruh umat Islam akan sangat berbahagia, dan di sini kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini dinyatakan sebagai bulan maghfirah karena berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan iman dan juga dengan sukarela, akan diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Subhanallah. Itulah sebabnya banyak dari kita umat Islam sangat bergembira begitu Ramadan datang kepada kita. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga disampaikan, ketika masuk bulan Ramadan itu dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, awwalur rahmah.
Yang pertama itulah wasani maghfirah, yang kedua 10, yang kedua itu adalah maghfirah, dan yang terakhir adalah eking minan nar. Itu bisa membebaskan kita dari api. Jadi untuk itu, karena bulan ini adalah bulan ampunan, sepatutnya dan kita beramai-ramai, kita bersemangat untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, karena ini adalah bulan ampunan. Sahabat Azhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua kenapa kita menyebut bulan Ramadan ini dengan bulan memanen adalah banyaknya pahala yang bisa kita raih di bulan yang berkah ini. Pahala kita bisa dilipat gandakan di sini. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Abu Hurairah kembali meriwayatkan hadis. Dari hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa pada bulan Ramadan ini amalan dari seorang hamba itu akan kembali kepadanya, kecuali puasa. Puasa itu akan kembali kepada Allah, dan Allah akan memberi ganjaran daripada puasa itu sendiri secara langsung kepada hamba. Untuk itu, itulah sebabnya puasa di bulan Ramadan ataupun amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan banyak ganjarannya diberikan oleh Allah Subhanahu. Terlebih-lebih ketika Lailatul Qadar kita bisa dapatkan. Akan sangat bersyukur sekali seorang hamba ketika bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dalam satu riwayat disebutkan, man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kembali lagi kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ataupun sahabat Azhari dimanapun Anda berada, poin ketiga kenapa Ramadan ini kita jadikan sebagai momen untuk kita meraup banyak pahala ataupun momen untuk bisa memanen adalah di sini kita bisa memberikan sedekah, kita bisa berbuat banyak kebaikan. Di samping sedekah, kemudian juga kita bisa tilawat Al-Quran yang banyak, dan itu semua akan digandakan pahalanya. Kemudian sahabat Azhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya menjadikan alasan kita untuk banyak memanen kebaikan di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan ini ataupun puasa pada bulan Ramadan bisa membentengi kita dari kemaksiatan dan juga syahwat. Makanya di dalam hadis ada diriwayatkan, bagi siapa saja ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau tidak sanggup, maka berpuasalah. Karena itu puasa bisa jadi perisai untuk kalian. Itu makanya puasa itu sangat dianjurkan bagi kita yang pemuda yang belum sanggup untuk menikah secara sepenuhnya. Kemudian puasa juga bisa memberikan kita kesehatan. Hal itu sudah sering kita dengarkan Ustadz berceramah di beberapa referensi yang bisa kita dengar. As-sumu jannah ataupun sumu tasih. Berpuasalah kamu, insya Allah kamu akan mendapat rezeki. Kemudian yang terakhir, alasan kita mengapa menjadikan puasa di bulan Ramadan ini sebagai ladang untuk memanen adalah bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Atau ada dua kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun indal iftar. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia akan segera menanti ataupun akan segera berbuka pada saat dia puasa. Itu akan satu momen yang sangat bahagia sekali. Dan itu salah satu juga tempat yang paling diijabah untuk berdoa. Dan ini yang paling banyak kita umat Islam akhirnya akan momen ini. Akan momen di saat itu adalah momen salah satu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sarankan dan kami ingatkan kepada seluruh sahabat Azhari, ketika tiba waktu berbuka puasa, jangan lupa tetap memanjatkan doa, insya Allah itu. Dan kebahagiaan yang kedua yang didapatkan oleh seorang yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabb. Kebahagiaan ketika menjumpai Tuhan. Insya Allah bagi orang yang berpuasa di akhirat akan sangat mendapatkan banyak kebahagiaan. Karena dengan berpuasanya Allah akan memberikan ganjaran yang banyak.
Itulah sebabnya mudah-mudahan di bulan yang berkah ini kita bisa dapat memanen banyak kebaikan, memanen banyak pahala untuk bekal kita nanti di akhirat. Demikian tausiah yang dapat kami sampaikan di dalam momen kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Kesalahan datangnya dari kami pribadi dan yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.